ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali memudahkan langkah kita untuk kemudian berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di salah satu dari bulan haram, yaitu bulan yang Allah muliakan, bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 36, apa kata Allah? Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda fiha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan yang Allah tetapkan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Disebutkan oleh Nabi yang mulia dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ya, inna zamana qad istadaraka kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun, Dzul Qa'dati wa Dzul Hijjati wal Muharram wal Rajab wa Rajabun Mudhar. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadaraka. Sesungguhnya waktu itu sungguh dia berputar. Waktu itu berputar kata Allah. Seperti pergerakannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasul mengatakan as-sanatu, satu tahun itu 12 syahran, ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu ada bulan mulia, ada bulan haram. Salah satu mutawaliyat, tiganya Allah sebutkan secara berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. 4 bulan setelahnya baru Rajab. Jadi sekarang kita berada di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini juga hadirin yang Allah muliakan, dosa-dosa yang kita lakukan itu Allah lipat gandakan. Sebagaimana lanjutan dari firman Allah dalam surah Taubah ayat 36 ini. Karena secara khusus Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi ya di dalam bulan haram ini diri-diri kalian. Sehingga ulama tafsir mengatakan sebagaimana disebutkan dalam tafsir di antara tafsir Ibnu Katsir disebut oleh Imam Ibnu Abbas, ahli tafsirnya sahabat, bahwasanya kata beliau Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan perbuatan zalim fi kullihin, ya, pada setiap bulan, pada setiap waktu Allah haramkan. Tsumma tassa min dzalika, kemudian Allah khususkan dari waktu-waktu itu adalah perbuatan haram di bulan haram, perbuatan dosa di bulan haram. Sehingga kata beliau, perbuatan dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana amalan
kebaikan, amalan saleh juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin, kita senantiasa mengingatkan kepada kita yang hadir di sini, kemudian kepada kaum muslimin secara umum, ya, perbuatan-perbuatan haram yang banyak terjadi dekat-dekat hari ini. Seperti perbuatan kesyirikan, ucapan kesyirikan. Apa contohnya itu, Pak? Mengakui ada anak Tuhan, lahirnya anak Tuhan. Ya, Natal. Maka mengucapkan Natal itu tidak seperti yang kita kira. Maka kita kembalikan makna Natal menurut orang-orang Nasrani. Apa Natal menurut mereka itu? Kelahiran anak Bapa di surga. Karena Tuhan mereka 3. Ada Bapa di surga, ada Roh Kudus, ada Tuhan Anak. Nah, jadi ketika kita mengucapkan selamat Natal, artinya kita memberikan selamat kepada mereka, Tuhan mereka setelah dilahirkan. Jadi hari kelahiran Tuhannya mereka. Bahkan mereka menolak. Kami pernah dialog dengan pendeta itu. Nabi Isa yang Nabi kalian umat Islam itu bukan Yesus kami, beda. Kalau Yesus Kristus yang kami sembah, Yesus Christ, ya, mereka adalah the Son of God, anak Tuhan. Bahkan dalam keyakinan mereka juga, Yesus itu adalah wujud dari Allah di dunia, ya kan? Karena menurut orang Kristen, Pak, Allah itu roh, sementara yang daging, yang tulang itu Yesus. Jadi Yesus ini adalah wujud daripada Allah katanya, ya kan? Firman yang menjadi manusia. Nah, jadi kalau kita ucapkan selamat Natal, berarti kita mengucapkan selamat ya lahirnya Tuhan mereka. Nauzubillah, tentu ini syirik, Pak. Dalam agama Islam itu syirik. Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak, dan Allah juga tidak dilahirkan, tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak. Maka untuk itu, Pak, ini adalah dalam pandangan kita umat Islam ini dosa besar. Tidak boleh umat Islam mengucapkan, apalagi ikut serta merayakan di gereja. Nauzubillah. Toleransi boleh, tapi jangan kolaborasi. Ya, toleransi itu artinya lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian silakan, kalian Natal silakan, tapi khusus umat Kristen saja, umat Islam jangan. Kan gitu. Karena ini bagian ritual mereka, sebagaimana kita sholat di masjid, kita merayakan Idul Adha. Tidak usah orang Kristen. Kalau nak Idul Adha juga login dulu ya, Pak, masuk Islam. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi toleransi itu ada dalam Islam. Kita tidak ganggu mereka, tidak boleh, Pak. Tidak boleh kita ganggu mereka. Sudah motor kita bubarkan, haram itu, ya kan? Karena di masa Nabi pun ada umat Kristen. Silakan kata Rasulullah, lakum dinukum waliyadin, tapi kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ma'abudu ma ta'budu wala na'budu ma ta'budu, kan gitu. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian juga di dekat-dekat hari ini, beberapa hari ini lagi, Pak, umat Islam banyak yang latah. Latah dalam artian kata mungkin ya, sebagian umat Islam kurang membaca sejarah. Ataupun kalau tahu, Pak, namun lebih mengikuti tren. Apa tren yang banyak diikuti umat Islam sekarang, Pak? Contohnya apa, Pak? Iya, umat Islam banyak ya mengikuti tradisi-tradisi orang-orang Nasrani. Bahkan ya tradisi-tradisi orang-orang penyembah dewa-dewa. Di antaranya adalah apa tradisinya itu, Pak? Iya, di antaranya adalah, coba Bapak lihat ya di sejarah. Sekarang kan banyak media, bisa di Google ya, bisa di referensi lain. Kalau mungkin tidak ada kita bukunya, Pak, ya. Namun kita gunakan media untuk mempelajari sejarah. Boleh aja. Karena ini kan media yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita mengakses informasi yang sekarang informasi itu udah mudah diakses gitu. Yaitu tentang perayaan tanggal 1 Januari. Jadi coba kita pelajari historis atau sejarahnya, Pak. Ternyata sejarahnya itu pertama kali yang merayakan 1 Januari itu adalah seorang Raja Romawi sebelum masuk Kristen. Nah, kalau nggak salah namanya Julius Caesar. Coba dilihat, Pak, ya. Kemudian
Januari itu sendiri diambil dari nama dewa yang mereka sembah. Namanya Dewa Janus. Nah, ini bisa dilihat Pak ya dalam literatur yang bisa dipercaya, website yang memang punya riset ya, penelitian ilmiah kesejarahan. Nah, artinya apa? Umat Islam ikut-ikutan pula merayakannya. Padahal secara sejarah itu bukan perayaan umat Islam, itu perayaan sebab orang penyembah berhala. Itu siapa yang kita ikutkan, ya kan? Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu Pak, mari kita menjauhi hal-hal yang bukan merupakan bagian dari agama kita. Cukuplah kita dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kita merayakan hari raya, ada Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Sholat Jumat, ya kan? Kalau di tempat kami dulu di Arab itu Pak, hari Jumat libur, ya. Bahkan kami makan daging. Jadi habis sholat Jumat makannya spesial itu, karena itu hari besarnya umat Islam setiap pekan, itu hari Jumat. Boleh kita lakukan ya, di hari itu kita makan-makan, ya kita bergembira, tidak apa-apa. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian setiap tahun pada tanggal 1 Syawal kita Idul Fitri. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah kita Idul apa? Idul Adha. Itu yang harus kita rayakan. Bukan kita rayakan anak sekarang kan apa yang dirayakan Halloween. Auzubillah. Walaupun ada juga orang Arab melakukan auzubillah, itu orang Arab yang bodohnya. Orang Arab yang tidak memegang agama secara kafah. Ada juga ya orang-orang merayakan hari Halloween. Nah, itu kan hari orang menyembah setan itu. Coba kita baca sejarah Halloween itu. Kemudian di tempat kita juga ada yang merayakan Valentine. Nah, coba kita pelajari juga sejarah Valentine itu. Ini na'udzubillah ya. Tidak lepas dengan kesyirikan dan kemaksiatan, dua aja. Sementara kita sudah punya hari raya yang mesti kita rayakan, yang kita bergembira di hari itu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan sebagai bentuk ya pengingat kita. Karena di antara tujuan kita Allah ciptakan itu Pak untuk saling mengingatkan, untuk menjadi insan-insan yang tidak merugi. Karena kan Allah mengatakan seluruh manusia itu kan rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia kata Allah merugi kecuali yang beriman, beramal saleh dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haqq, kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita, masih pada penjelasan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' ya, penjelasan dari 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Kita masih pada muqaddimah. Penjelasan dari muqaddimah penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya kalau enggak salah saya pas sekarang halaman 9 ya. Kalau saya tidak keliru ya. Qala, beliau berkata annal hanafiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya al-Hanafiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Jadi apa al-Hanif? Pelakunya namanya al-Hanif. Al-Hanafiyah ini nisbat kepada Hanif. Hanif itu apa? Kan gitu. Dan ini sebagaimana yang Allah informasikan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 123, Allah mengatakan, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Lihat. Jadi Allah mensifati millahnya Nabi Ibrahim atau agamanya. Jadi millah ini sering diterjemahkan dengan agama. Namun sebenarnya dia lebih umum Pak. Kalau kita lihat tafsir yang lebih mendalam makna kata millah ini umum. Mencakup agama, bahkan termasuk tradisi-tradisi yang berseberangan dengan Islam. Tradisi-tradisi orang kafir ya yang berseberangan dengan Islam. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan apa Pak? Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho ya kepada kalian orang Nasrani dan Yahudi sampai kalian mengikuti millah mereka. Jadi millah di situ sifatnya umum, termasuk agama juga. Termasuk juga tradisi-tradisi mereka yang berseberangan dengan agama kita. Contoh tradisi mereka, mohon maaf ya, makan babi. Padahal Pak, kalau mereka jujur makan babi itu, Yesus nggak makan babi menurut ya data dari kitab mereka, Bible ya.
dalam perjanjian lama. Jadi mereka percaya Yesus itu tidak makan babi, karena nabi-nabi sebelumnya tidak makan babi semua. Tapi ternyata babi itu dihalalkan dalam perjanjian baru, itu suratnya Paulus. Jadi Paulus yang menghalalkan babi ya. Iya, kalau kita kaji kristologi gitu Pak ya. Artinya apa Pak? Artinya ya bahwasanya kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti tradisi-tradisi mereka yang berseberangan dengan agama kita. Contoh juga ya, sebagian orang-orang non muslim itu Pak suka minum tua, ya kan? Bahkan mohon maaf ya, di Nias saya pernah baca itu, termasuk tradisi di daerah Nias itu Pak makan babi. Jadi ada teman saya mualaf ya, orang Nias, pernah bagiin video gitu Pak. Saya lihat video kaget saya, rupanya babi di situ pakai ayam. Iya, dipelihara, kemudian bebas saja masuk ke dalam rumah. Jadi susah dia untuk sholat, banyak najis Ustaz katanya. Jadi kalau saya sholat itu saya harus keluar kampung dan cari ya daerah yang ada Islamnya, walaupun Islam di Nias itu minoritas. Baru dia bisa sholat kata. Kalau enggak itu wah kena jilat terus sama babi. Ya pas saya beliau kaget, ya Allah babi banyak kecil-kecil, ih ngeri Pak. Tapi itu tradisi mereka. Artinya kita umat Islam jangan mengikuti tradisi mereka juga. Kemudian banyak juga umat Islam mengikuti tradisi orang non muslim, walaupun di kampung saya Pak di Minang itu, di Sumbar ya, di pesisir itu memelihara walau. Wah di kampung saya Pak luar biasa. Banyak kali orang yang melihara anjing itu Pak. Iya. Nah, terkadang di peluk-peluknya anjing itu, di jidatnya banyak anjing itu langsung dia kan tidak ada di samaknya. Maksudnya dibersihkan jilatan anjing itu harus ya 7 kali Pak, satunya dengan tanah. Idza walagha, Rasul mengatakan dalam hadis Al-Bukhari, idza walagha ya al-kalbu fi ina'i ahadikum faghsilhu sab'an ulahunna bit-turab, kata Rasul. Apabila ya anjing menjilati bejana kalian, termasuk bejana juga apapun yang menjilat anjing gitu ya. Contoh dalam hadis itu bejana, ina gitu ya. Yang dari aniyah. Maka hendaknya dibasuh 7 kali. Faghsilhu sab'an. Kemudian salah satunya dengan tanah, harus dengan tanah gitu. Walaupun ada ulama kontemporer ya mengkiaskan tanah itu di zaman dulu kan tidak ada sabun gitu ya. Maka sabun bisa menggantikan tanah. Namun ada sebagian ulama mengatakan tidak, karena memang ketika diteliti kandungan tanah ini punya zat yang bisa ternyata membunuh ya virus rabies pada anjing itu. Karena anjing itu punya ini Pak, punya virus rabies, tapi virus rabiesnya itu meningkat kuat ketika anjing itu gilo gitu. Makanya kalau ada orang digigit anjing gilo bahaya. Tapi sekarang sudah ada serumnya ya. Kalau kita tanya ke dokter sekarang udah ada Pak. Kalau zaman dulu kalau di kampung itu susah Pak ya, ada orang digigit anjing gilo mati cepat, meninggal dengan izin Allah ya, takdir Allah gitu ya. Tapi sekarang dengan perkembangan ilmu medis ya kan, sudah ada serum anti rabies sekarang. Iya. Tapi harus cepat gitu, jangan sampai rabies itu virusnya menggerogoti ya seseorang itu darah masuk ke dalam darah dan sebagainya. Sebagaimana juga sekarang Pak sudah ada virus serum anti racun kobra. Jadi kalau ada orang yang digigit ular itu Pak, ular beracun sudah ada sekarang Pak. Tapi jangan telat juga. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita dalam ayat 123 dari surah An-Nahl ini Allah mengatakan, kemudian kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, supaya engkau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Nah, ini termasuk agama Hanifah, yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, sekarang apa makna hanif? Jadi Hanafiyah itu Pak milahnya Nabi Ibrahim berdasarkan ayat ini. Kata beliau, kata Syekh Shalal Fauzan di sini, Allahu Jalla wa Ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya berdasarkan ayat ini ya. Nabi kita yakni Nabi Muhammad, dan tidak hanya Nabi Muhammad, kita juga gitu ya. Bittiba'i millati Ibrahim, untuk mengikuti millah, agama, tradisi ya yang baik daripada Nabi Ibrahim. Sebagaimana surah An-Nahl ayat 123 ini. Kemudian apa makna Al-Hanafiyah itu? Kata beliau, Al-Hanafiyah itu millatul hanif wa huwa Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Al-Hanafiyah itu adalah agamanya Nabi
Ibrahim. Namun ini bukan nama agama, ini sifat. Al-Hanafiyah ini lebih kepada sifat. Hanif itu apa maknanya? Makna maksud dari Hanif itu ini yang akan beliau bahas. Wal hanifu huwa, hanif itu adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu amma siwah. Yang dimaksud dengan hanif itu, Pak, kalau secara tekstual atau secara harfiah, hanif itu maknanya lurus gitu. Namun menurut dia istilah para ulama, hanif itu artinya adalah seseorang yang menghadapkan jiwa dan raganya kepada Allah. Dia menyembah Allah saja, mengesahkan Allah. Kemudian dia berpaling, al-mu'rid itu artinya yang berpaling, amma siwahu, dari segala yang disembah selain Allah. Artinya dia mengesahkan Allah, dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu yang hanif itu. Jadi Islam ini hanif. Islam ini sifatnya hanaf, ya, maaf hanif ya, Hanafiyah. Hada wal hanifu, inilah yang disebut dengan al-hanif itu. Al-muqbilu 'ala Allah, yang menghadap kepada Allah, seorang yang menghadapkan hatinya kepada Allah, biqalbihi, dengan hatinya, wa a'malihi, dan dengan amalan-amalannya, wa niyyatihi, dengan niat-niatnya, wa maqasidihi, dan dengan tujuan-tujuan dan maksudnya, kulliha lillah, semuanya itu dia peruntukan untuk Allah. Itu Pak ya. Jadi yang hanif itu Pak, orang yang betul-betul dia mengamalkan firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, kan gitu. Ya, qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, ya, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku lillah, itu yang hanif. Dia serahkan seluruh jiwa raganya, ibadahnya, keyakinannya, niatnya, tujuan hidupnya hanya untuk Allah. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itulah millah yang diperintahkan oleh Allah Nabi Muhammad untuk mengikutinya, dan kita juga. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Nabi Muhammad itu bagi kalian terdapat uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan, ya, berjumpa dengan Allah kelak di akhirat, di surga, mengharapkan kebahagiaan di akhirat, dan orang-orang yang dia banyak mengingat dia Allah, wa dzakarallaha katsiran. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi Nabi itu sebagai uswah. Uswah itu apa artinya Pak? Contoh, teladan, itu arti uswah. Hasanah yang baik. Jadi Nabi itu adalah contoh teladan yang baik. Jadi Pak, orang memperingati 1 Januari itu ternyata nggak hanya sekarang Pak. Ya, di zaman sebelum Nabi lahir malahan kan Raja Kaisar, ya, Kaisar Julius Kaisar itu Pak, itu pada masa sebelum Masehi itu. Nah, hidupnya sebelum Masehi itu. Iya. Dan Nabi Isa Pak, ya, itu diperdebatkan oleh para pakar Kristen. Apakah benar Nabi Isa itu, ya kan, lahir tanggal 25 Desember atau tidak? Ternyata pendapat yang benar berdasarkan literatur mereka tidak ditemui adanya bukti sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata Nabi Isa atau yang mereka klaim sejarah Yesus lahir tanggal 25 Desember itu tidak ada, tidak terbukti. Dan ini diungkapkan oleh seorang mantan biarawati, Irene Handoyo. Ya, beliau mantan biarawati, bisa di channel YouTube, bisa Bapak lihat. Ya kan, apakah benar Yesus lahir 25 Desember? Nah, ya kan? Itu sudah dibahas oleh pakar kristolog. Ternyata tidak benar. Yang benarnya 25 Desember itu adalah itu lahirnya orang memperingati, ya, Dewa Janus itu. Nah, itu yang benarnya ya. Maka kalau kita ikut juga Pak, nauzubillah, kan orang Islam yang membolehkan itu Pak, karena mereka beranggapan apa? Ini khusus Natal, ini yang Natal ya, mereka beranggapan kita hanya memperingati Nabi Isa aja kok katanya. Ternyata itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa tidak terbukti lahir tanggal itu. Tidak ada dalam Bible, nggak ada juga. Baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Baik itu Old Testament ya, baik itu New Testament ya, atau
perjanjian baru tidak ada ditemukan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya tidak ada data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi siapa yang mereka peringati 25 Desember itu? Iya, dewa sesembahan orang Yunani kuno. Maka Yunani kuno itu kan banyak nama dewanya Pak. Ada jadi kan mereka percaya kepada banyak dewa. Nah, termasuk ya ada nama dewanya itu Pak Hercules, itu dewa mereka juga, itu nama dewa itu. Jadi Hercules itu diceritakan kan gitu ya. Kalau Bapak zaman dulu mungkin suka nonton film Romawi kuno, Hercules itu kan ada emaknya manusia, ayah bapaknya dewa gitu ya. Jadi dewa itu selingkuh dengan manusia, lahirlah Hercules kan. Bisa itu kan. Nah, Bapak baca ya dalam sejarah mitologi Yahudi. Orang Barat aja bilang mitologi itu mitos. Jadi dewa-dewa itu mitos, ya kan? Tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sebelum orang Romawi masuk Kristen kan gitu. Sebelum orang Eropa itu masuk Kristen. Karena Romawi itu kan nisbat kepada Roma di Vatikan itu. Jadi sebelumnya mereka penyembah dewa gitu. Sebagaimana umat Islam juga sebelum datang Islam, Hindu Buddha ya Pak ya. Dan sebelumnya juga kalau kita baca sejarah ya, sebelumnya kan punya keyakinan meyakini banyak roh-roh, ya kan, roh orang dahulu gitu. Dan ternyata Pak, kami punya pengalaman juga, pernah kami ke Indrapuro ya, di daerah pesisir ujung dekat dengan Tapan itu. Pernah kami mendatangi rumah kebudayaan, rumah adat, rumah gadang Manderubia. Karena kami mendengar ya dari masyarakat lokal ya, dari orang setempat, banyak masyarakat yang datang ke situ itu Pak untuk malapeni, kata kalau bahasa Minang itu ya, melepas niat lah gitu. Misalkan gini maksudnya melepas niat itu Pak, misalkan Bapak punya niat apa? Bapak niatnya misalkan punya tujuan ya, punya cita-cita bisa umroh atau yang lain lah ya, sehat, misalkan Bapak sakit ya sudah lama stroke ya kan, atau penyakit diabetes, penyakit yang banyak sekarang ya di zaman kita sekarang ini. Kemudian Bapak berniat, kalau seandainya saya ya sembuh, saya akan melepas niat ke rumah gadang Manderubia. Kerajaan itu kan kayak ini tuh, kayak istana lah gitu Pak ya. Kalau di Medan kayak istana Maimun lah gitu ya. Memang kalau kita baca secara historis juga secara sejarah, di Indrapuro itu memang ada kerajaan Minang dulu Pak ya. Jadi kami teliti Pak, apa yang dimaksud oleh masyarakat di sini ini melapeni niat kan gitu. Kalau dalam Islam melepas niat itu kan nazar. Kalau nazar itu harus kepada Allah gitu. Contoh kalau saya sehat, ya Allah saya akan puasa 2 hari. Memang kalau Allah berikan kesembuhan dia wajib. Jadi nazar itu menjadi wajib. Atau dia bernazar mau kasih anak yatim. Itu dalam konteks Islam. Sekarang kita bicara dalam konteks budaya masyarakat di situ di Indrapuro itu Pak ya. Maka kami teliti langsung Pak. Kami dengan teman dan teman saya yang sekarang itu imam di Qatar beliau, tapi pas itu beliau lagi pulang kampung. Ya, karena beliau suka dakwah tauhid juga. Jadi pas pulang itu beliau ke kampung untuk memberi pencerahan, pemahaman kepada masyarakat tentang akidah tauhid. Jadi masuklah kami ke istana Manderubia itu. Kemudian kami ingin berdialog gitu ya dengan bapak-bapak juru kuncinya lah. Jadi Manderubia itu Pak, itu nama ratu dulu. Jadi dalam sejarah pesisir itu Pak, ada kerajaan di Indrapuro itu yang dipimpin oleh ratu. Ya, jadi dia itu beda dengan nanti kerajaan yang di Dare. Ya, kalau yang di tanah datar, yang di Batu Sangkar itu lain lagi itu. Itu kerajaan Pagaruyung ya kan. Ini memang khusus kerajaan pesisir gitu ya, yang berpusat waktu itu di Indrapuro. Jadi memang mereka itu dahulunya dipimpin oleh seorang ratu namanya Manderubia. Namun ya Manderubia ini Pak, ternyata mereka yakini ruhnya berinkarnasi. Jadi memang ada Manderubia zaman sekarang gitu ya, yang mana dia adalah inkarnasi titisan
roh dari Mandi Rubaiyah yang zaman dulu, ratu yang zaman dulu Pak. Dan kami minta sama Bapak, Pak, kami ingin berdialog dengan Mandi Rubaiyah yang memang Bapak yakini, yang diyakini oleh masyarakat itu sebagai titisan dari Mandi Rubaiyah yang dulu reinkarnasi gitu ya. Oh nggak bisa kata Bapak itu. Kayaknya Bapak itu agak kurang bersahabat waktu itu ya kan? Karena mungkin mereka nganggap kami ini banyak tanya atau apa namanya kayak wartawan gitu ya. Tapi memang kami punya visi dan misi untuk meluruskan kalau ada hal yang bertentangan dengan agama gitu. Jadi karena ibu Mandi Rubaiyahnya tidak mau muncul waktu itu, kami dialog dengan suaminya, dia suami istri yang mau mengelola itu. Kami tanya apa yang dimaksud dengan masyarakat itu Pak Malapeni, kata kami, melepasnya itu apa? Oh gini, kata mereka, kalau seandainya masyarakat ada punya suatu niat, ya, punya suatu keinginan yang ingin dituntaskan, maka ya mereka kesini melalui perantara Mandi Rubaiyah ini Pak, karena Mandi Rubaiyah yang titisan Mandi Rubaiyah itu dia punya akses kepada roh leluhur. Dia bilang gitu Pak, iya. Roh-roh leluhur dan kami minta kepada roh-roh leluhur itu, dan roh-roh leluhur itu sakti katanya, bisa mengabulkan permintaan kita. Disitulah mulai kami masuk, ya kan? Kami dijelaskan secara hikmah, kalau Bapak Islam, kita juga Islam, dalam akidah Islam kita tidak boleh Pak. Yang mengabulkan doa itu adalah Allah, dan roh itu tidak ada yang nggak ada roh itu yang sakti Pak. Ya. Ruh memang kita yakini dalam Islam ada ruh, dalam tubuh kita ini ada jasad, ada ruh, ya kan? Tapi ruh itu Pak, itu urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila, kan gitu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah udah. Tidak ada yang dalam Islam itu yang namanya ruh yang kekeraman, enggak. Namun ada ruh orang saleh, ada ruh orang-orang yang pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, pelaku kemaksiatan, ada ruh orang yang pelaku maksiat. Dan ruh itu kalau meninggal, kami jelaskan juga ya, ini tidak bisa ditayangkan karena sudah ada tempatnya. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka. Sehingga kalau seandainya seseorang itu adalah orang baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur di alam ruh, itu alam kubur. Dan waktu itu Pak, Bapak itu sempat marah kepada kami juga. Oh nggak ada ustaz di sini menjelaskan seperti itu, kok kalian ini gini. Kebenaran itu Pak tidak diukur dari Ustaz, ya kan? Kami menyampaikan ini karena kami sayang sama Bapak, ya kan? Iya, karena kita ngingatin itu Pak, karena kita sayang. Nanti ya Bapak terus melakukan kesyirikan, ya kan? Karena dosa syirik ini bahaya. Dan apa yang Bapak yakini itu tidak ada ya, sangat bertolak belakang dalam akidah Islam. Jadi singkat cerita Pak, ya pokoknya Bapak itu gak terterima karena itulah tradisi mereka sejak zaman dahulu, katanya nenek mereka juga percaya kalau rohnya Mandi Rubaiyah itu berinkarnasi gitu. Nauzubillah. Sampai sekarang tuh Pak ya, mereka yakini seperti itu ya. Kita mohon aja lah ya, semoga diberikan hidayah oleh Allah. Padahal di dalam Islam Pak, tidak ada reinkarnasi, itu tidak ada, itu bukan akidah Islam, itu akidah Hindu ya, atau akidah agama Shinto di Jepang. Maka orang Jepang itu Pak kalau sudah gagal usahanya, ya kan, mereka harakiri Pak ya, bunuh diri, karena mereka yakin nanti mereka akan dilahirkan kembali melalui pribadi yang baru. Gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Ini sedikit berbagi cerita aja Pak ya. Itu terjadi 4 tahun yang lalu itu. Kalau nggak salah saya itu berangkat ke situ tahun 2021. Karena memang kami itu punya lembaga apa namanya DPI, ya, Dakwah Pedalaman Indonesia. Jadi sekali sebulan biasanya kami ke Sumbar atau keliling. Kemarin ke Sumbar, sebelumnya ke Jangkar. Sebelum juga kami pernah ke Bukit Mengkilam di Kedemian Temenggung ya, mualaf dari Sumbana Dalam. Ini termasuk program yang kita ampuh karena memang kita lihat di kampung-kampung itu Pak, apalagi di pedalaman yang sangat dekat dengan hutan itu Pak, itu jarang penceramah, ya kan, susah. Apalagi banyak juga mualaf dan dari saudara kita Sumbana Dalam itu sangat luar biasa. Mereka tuh tidak bisa Pak, sholat tidak bisa ya, lah masuk Islam, tapi sholat tidak bisa, subhanallah, ya.
Bahkan Pak, mereka tidak tahu istinja. Maka waktu kami ke Bukit Mengkilam itu, Pak, bagaimana Pak kalau Bapak berak gitu kan nggak ada WC ya, kami tidak pakai air enggak. Ya, habis berak tuh pakai langsung celana. Kata ya Allah. Di situ kita betul-betul mengedukasi tuh ya. Oh, enggak boleh Pak kalau habis berak itu bersihkan, kan ada sungai, beri kita ke sungai gitu kan. Nah, ya kan. Kemudian setelah itu kita berwudu, karena wudu mengangkat hadas besar, karena Bapak setelah berak dan kencing itu status Bapak berhadas kecil gitu. Enggak paham Pak, karena memang mualaf. Terkadang ini jarang tersentuh gitu Pak ya, oleh pendakwah-pendakwah kita. Karena pendakwah kan banyaknya cuma di kota. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Kasihan kita Pak ya, melihat mereka juga. Bukan anak-anak mereka belum bisa beradaptasi dengan masyarakat desa juga. Iya, ada orang Purwo itu Pak, tak mau dia gabung dengan orang dusun. Nah, mereka hanya di komunitas mereka di bukit itu ya, di hutan. Itu kasihan juga Pak, mereka nggak bisa baca, kasihan. Kadang mereka pernah ditipu juga. Iya, oleh orang dusun ditipu mereka. Ya Allah. Ya, maka untuk itu ini tugas kita semua ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi kita kembali kepada makna al-hanifah. Jadi hanif itu adalah al-muqbilu 'ala Allah. Orang yang menghadapkan jiwa raganya kepada Allah, al-mu'ridu amma siwa. Kemudian dia berpaling kepada selain Allah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wallahu amarna, dan Allah telah memerintahkan kita bittiba'i millati Ibrahim, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum minad dini min haraj millata abikum Ibrahim." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada atas kalian agama ini sesuatu yang menyulitkan. Haraj itu yang masyaqqah, yang menyulitkan, enggak. Jadi agama itu mudah, Pak. Namun kita yang tidak mau menjalankannya, yang mudah kita persulit. Nah, yang mudah kita anggap sulit, sebenarnya mudah. Yuridullahu bikumul ya yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan atas kalian, bagi kalian itu al-yusra ya, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi agama ini sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis sahih ya, Rasulullah bersabda, ad-dinu yusr, agama itu mudah. Jadi sholat 5 waktu ini mudah, sholat sunnah mudah semuanya, baca Quran itu mudah. Namun kita yang malas, manusia yang malas. Nah ini hadirin yang Allah muliakan. Ini Allah sendiri yang mengatakan, wama, dan tidaklah ja'ala, Allah menjadikan alaikum, atas kalian, atas kita, fid dini, dalam agama ini, min haraj, dari sesuatu yang menyusahkan. Tidak ada yang haraj, yang menyusahkan. Millata abikum, itu adalah agamanya abi kalian, yakni ayah kalian Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini berdasarkan ayat ini, para ulama menyimpulkan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang diberi gelar oleh Allah sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kira-kira ada yang tahu apa alasannya Nabi Ibrahim diberi gelar bapaknya para nabi? Alasannya Bapak? Iya. Betul ya, karena banyak keturunan beliau itu nabi, Pak. Contoh dua anaknya nabi semua. Anak yang pertamanya dari istri yang kedua. Siapa Pak? Ismail. Nah, nabi juga. Kemudian anak beliau yang kedua dari istri yang pertama, dari istrinya Sarah namanya, Sarah ya. Itu siapa Pak? Ishak. Nabi Ishak ya melahirkan anak. Nabi juga Yakub. Yakub melahirkan anak, mempunyai anak yang melahirkan itu mempunyai anak namanya siapa? Nabi Yusuf. Jadi banyak sekali. Bahkan Nabi Muhammad saja, kalau kita tarik ya garis keturunan beliau itu nyambung kepada Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad juga berasal dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ismail adalah anaknya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini beliau digelari dengan Abul Anbiya. Kemudian beliau melanjutkan, wa millatu Ibrahim
dan millahnya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim itu adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. An ta'budallaha, engkau menyembah Allah wahdahu, Allah semata, Allah saja. Mukhlishan, dengan keadaan ikhlas, lahu ad-din, bagi Allah agama itu, dengan memberikan agama hanya untuk Allah. Maksudnya agama di sini termasuk amal, karena amalan bagian dari agama. Artinya yang ikhlas itu adalah kita mengikhlaskan amal kita hanya untuk Allah. Itulah millahnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita ditanya apa agamanya Nabi Ibrahim, tauhid. Sebagaimana itu inti agama kita. Hadil Hanafiyah itu, inilah yang disebut dengan Al-Hanafiyah. Ma qala an ta'budallaha faqat. Tidak dikatakan atau tidak, ya, Nabi Ibrahim tidak mengatakan yang dimaksud dengan Al-Hanafiyah itu, atau Allah Subhanahu wa taala, maaf, tidak mengatakan Al-Hanafiyah itu adalah menyembah Allah saja, tidak. Bal qala, akan tapi Allah mengatakan mukhlishan lahud-din, mengikhlaskan bagi Allah itu agama, yakni ibadah yang kita lakukan, ya, seluruh aktivitas keagamaan yang kita lakukan itu harus mukhlis, ya, harus dilakukan dengan keadaan ikhlas. Yakni tajtanibu syirka, yaitu engkau menjauhi syirik. Li'anna al-ibadata idza khalataha syirku batalat. Karena ibadah itu kalau tercampuri atau mencampurinya kesyirikan. Maksudnya apa? Kalau ibadah itu tercampur dengan syirik, maka batal ibadah itu, Pak. Contoh ibadah sholat ini, Pak. Kalau sholat kita dimasuki oleh syirik seperti riya, tidak ada pahalanya. Na'udzubillah. Maka kita sebelum sholat kita niatkan, ya Allah, ini ibadah hanya untuk Engkau, ya kan? Bukan untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk dipuji oleh orang. Dan riya ini, Pak, na'udzubillah, rentan sekali bagi orang-orang yang gemar beribadah. Karena orang fasik tidak mungkin riya, karena riya itu menampakkan ibadah. Orang fasik tidak mau ibadah balas, ya. Jadi riya ini, Pak, banyak terjadi atau banyak terjangkit riya orang yang sudah Allah berikan hidayah untuk beribadah. Allah berikan dia kesempatan jadi imam. Ini imam luar biasa, kalau tidak ikhlas kita hancurlah ibadah kita. Ya kan, sengaja menampakkan ayat-ayat yang panjang, ya, supaya Bang, nanti supaya dibilang orang, wah, imam kita ini mantap. Ayat yang panjang-panjang ini bagus, ini hafiz kayaknya. Wah. Jadi ada kebanggaan dalam hati kita. Atau sengaja kita memperbagus-bagus suara kita. Oh, ini qori kayak ini. Wah, ini qori internasional kayak ini imam kita ini. Wah, senanglah imamnya dia. Apalagi dapat pujian dari imam. Masya Allah, selama hidup jadi makmum saya, Pak Imam sekali ini saya khusyuknya sholat. Ya kan? Nah. Atau membuat khusyuk, Pak. Ya kan? Pas memimpin sholat dia kayak orang khusyuk, dia nangis gitu. Namun kita tak boleh pula suzon. Setiap orang nangis kita bilang ria, tak boleh. Karena ria ini hanya hak Allah yang menilainya. Namun kita hanya mengingatkan, janganlah kita riakan gitu. Ya, artinya jangan kita jatuh ke dalam perbuatan ria. Apa itu ria? Menampakkan ibadah untuk mengharapkan pujian manusia, itu ria. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik, ria termasuk syirik, ini bisa membatalkan pahala ibadah kita. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghar. Tidaklah ibadah itu dikatakan ibadah gitu ya, kecuali apabila ibadah kita itu selamat dari perbuatan syirik besar dan syirik kecil. Baru dikatakan ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah. Makanya syarat disebut oleh Imam Ibnu Katsir juga ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 112. Ya, ada dua syarat, ya. Orang dikatakan ibadahnya yutaqabbal atau ibadah yang mutaqabbalah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama ikhlas, ayyakuna mukhlishan lahuddin, atau ayyakuna mukhlishan lillah. Orang yang beribadah itu harus ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, muttabi'an li sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Nabi. Apabila berkaitan dengan ibadah khusus, murni ibadah, yaitu ibadah mahdoh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
dalil yang menunjukkan Pak ya, dalam Al-Quran ya bahwasanya kita harus ikhlas dalam beribadah itu, diantaranya surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah, yaitu kita, mereka ini kita, termasuk kita. Illa kecuali liya'budullah, supaya mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas, lahuddin, dia memberikan amalan ibadah agama hanya kepada Allah saja, hunafa, lurus ya hati mereka tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, jami'u hanif wa huwa al-mukhlisu lillahi azza wa jalla. Seluruh bentuk hanif itu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu inti daripada hanif. Hanifah. Nabi Ibrahim itu sifatnya hanifah ya. Ya. Anit tabi' millata Ibrahim hanifah, gitu, yang hanif. Jadi yang hanif itu adalah yang selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan dari hanif apa, Pak? Syirik. Nah, itu lawan daripada hanif. Karena hanif ini makna lain dari tauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu setiap Allah ciptakan dan dilahirkan oleh orang tuanya, oleh emaknya Pak, itu dalam keadaan hanif. Allah fitrahkan, ya Allah fitrah itu artinya penciptaan pertama sebelum diinstal gitu ya. Kalau kita ibaratkan dengan HP Pak, HP yang sebelum kita install aplikasi-aplikasi dia, setelan pabrik, itu hanif. Jadi Allah Pak sudah menciptakan manusia, fitrah manusia, setelan pabrik produk Allah itu, manusia itu sudah ada potensi hanif. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu setelan pertama manusia, sebelum ada pengaruh dari ayahnya, emaknya, lingkungannya, ya kan, temannya. Jadi manusia di atas fitrah. Fitrah di situ ada tauhid, hanif, condong hatinya untuk mengesahkan Allah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah kata Rasul yang menjadikan dia Yahudi. Betul itu Pak, itu bisa kita lihat faktanya. Kenapa si A itu Yahudi, emaknya Yahudi, orang tuanya Yahudi. Jadi Yahudi ya. Kenapa si A itu kafir, kafir Kristen gitu ya? Karena dia orang Kristen emaknya gitu ya. Nanti Allah berikanlah akal ya Pak ya, berpikir dia, Allah berikan dia anggota tubuh yang sempurna. Kalau dia mau mencari kebenaran, nanti Allah kasihkan hidayah. Makanya ada mu'alaf masuk Islam ya Pak ya. Mike Tyson alhamdulillah masuk Islam. Muhammad Ali ya, orang kafir itu awalnya ya Pak ya. Hidup dunia kafir Pak. Mayoritas di Amerika itu orang ya Katolik, ya kafir. Masuk Islam lah Muhammad Ali ya kan. Nah, sekarang banyak itu Pak orang-orang awalnya kafir masuk Islam. Ya orang-orang terkenal juga, petinju misalnya, artis. Ya. Bahkan dikabarkan, tapi saya belum dapat berita asli yang sudah meninggal tuh ya, artis juga itu ya, penyanyi Pak, yang operasi itu, operasi plastik itu. Sebab yang tadinya hitam jadi putih itu, Michael Jackson Pak ya. Nah, disinyalir dia juga masuk Islam, disinyalir gitu. Tapi saya masih dapat rumor lah gitu ya, belum mendapatkan fakta yang valid tentang itu. Artinya banyak orang-orang kafir itu masuk Islam. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Karena Allah berikan hidayah dan mereka mau mencari hidayah itu. Dengan apa Pak? Dengan akal yang Allah berikan, dengan mata, dengan pengetahuan mereka mau membaca gitu. Apalagi banyaknya dai-dai Allah ya, seperti Zakir Naik sekarang. Kalau Zakir Naik itu Pak buka majelisnya itu ribuan yang hadir.
Dan secara fakta beliau sudah mengislamkan dengan izin Allah ya. Orang masuk Islam dengan perantara beliau itu Pak sudah ratusan ribu orang yang tadinya kafir masuk Islam. Subhanallah ya. Maka ya kita banyak-banyak berterima kasihlah kepada beliau karena jasanya luar biasa terhadap menyebarkan agama Islam. Bismillah. Kemudian kata beliau, kita lanjut Pak ya. Kemudian beliau mengatakan wa hadhil ibadatu amarallahu biha jami'al khalqi. Dan ibadah ini Pak, untuk melaksanakan ibadah ini Allah telah memerintahkan untuk melaksanakannya seluruh makhluk, termasuk jin juga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Wa makna ya'budun, makna beribadah Pak, tidak hanya sekedar ibadah. Enggak, kalau hanya beribadah, orang non-muslim ibadah juga. Orang Kristen beribadah di gereja. Orang Yahudi beribadah di sinagog. Kalau orang Buddha di mana Pak, di kelenteng gitu ya. Ya, mereka beribadah juga, namun Islam itu diperintahkan oleh Allah kita untuk beribadah dengan cara apa? Dengan cara mengesahkan Allah dalam ibadah. Yufriduni bil ibadah, supaya mereka mengesahkan aku dalam ibadah. Itulah tauhid itu. Kita menyembah Allah saja. Tapi kalau orang Hindu Pak, ada teman saya mualaf dia, mantan Hindu, di agama kami dulu banyak ustaz katanya yang kami sembah itu. Bahkan maaf ustaz ya ada di sekte dalam Hindu itu bahkan banyak juga sekte-sektenya menyembah dewa, maaf ya, gambarnya agak vulgar gitu Pak. Dewa kemaluan. Iya, na'udzubillah min dzalik. Dan mereka tuh banyak Tuhan mereka gitu Pak. Tuhan ini, Tuhan itu gitu. Ada dewa Krishna, ada dewa yang lainnya kan gitu. Nah, artinya mereka beribadah juga ya kan, namun beribadah mereka itu syirik ya, tidak kepada Allah saja. Namun mereka menyembah banyak Tuhan. Nah, itu beda dengan umat Islam. Umat Islam hanya menyembah Allah saja. Jadi kita Allah perintahkan tidak hanya beribadah, tapi kita beribadah dengan cara mengesahkan Allah. Ini bedanya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Fal hikmatu min khalqil khalqi, maka hikmah dari penciptaan makhluk, annahum ya'budunallaha, bahwasanya mereka menyembah Allah azza wajalla, mukhlishina lahuddin, dengan cara mengikhlaskan untuk Allah agama. Minhum man intasala wa minhum man lam yamtasil, walakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi, falladhi ya'budu ghairallaha mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi wa mukhalifun lil amri wasyar'i. Ya. Maka hikmah atau tujuan Allah menciptakan makhluk ini Pak untuk beribadah kepada Allah dengan cara mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Di antara makhluk itu ada yang menjalankan perintah Allah. Minhum man intasara, ada yang intasara bi amrillah, menjalankan perintah Allah, dan di antara mereka ada yang tidak juga. Lakinnal hikmata min khalqin fi hiyadi. Ya, akan tetapi hikmah, tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu ini Pak, untuk beribadah kepada Allah saja. Maka orang yang menyembah selain Allah, maka dia telah menyelisihi atau menyelisihi ya hikmah dari diciptakannya makhluk ini. Ya, artinya dia sudah menyelisihi ya untuk apa dia Allah ciptakan. Wa mukhalifun, dan dia juga menyelisihi lil amri, perintah Allah, wa syar'i, dan syariat Allah. Karena syariat Allah memerintahkan kita untuk apa? Syariat itu arti aturan ya. Jadi aturan Allah memerintahkan kita untuk apa Pak? Ya untuk hanya menyembah Allah saja. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian beliau menjelaskan tentang Nabi Ibrahim lagi. Wa Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim itu adalah dia adalah Abul Anbiya, seperti yang telah kami sampaikan, dia adalah bapaknya para nabi. Alladzi ja'u min ba'dihi, ya, yang mana para nabi itu datang setelah beliau, anak keturunan beliau. Fakulluhum min dzurriyyati, seluruh para nabi itu dari dzurriyyah atau dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Walihada qala jalla wa ala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim dalam surah Al-Ankabut ayat 27. Allah berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan pada anak keturunannya, ini kembali kepada Nabi Ibrahim ya, an-nubuwah, kenabian. Jadi Allah menjadikan nabi, anak keturunan Nabi Ibrahim, dan Allah berikan kitab suci. Ini hadirin yang Allah muliakan.
Fakulluhum min Bani Israel, dan seluruhnya berasal dari Bani Israel. Siapa itu Israel, Pak? Adalah Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Hafidu Ibrahim, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail, karena beliau berasal dari anak keturunan Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail, Pak, kalau kita tarik juga anak Nabi Ibrahim. Jadi ujung-ujungnya juga ke Nabi Ibrahim juga sebenarnya. Fakulul anbiya'i, maka seluruh para nabi min abna'i Ibrahim, berasal dari anak-anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Atas beliau salawat dan salam, takriman lahu, sebagai bentuk ya pemuliaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi seluruh nabi-nabi yang ada itu sebenarnya adalah masih ada ya sabut pautnya atau masih dari nasabnya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ingat waktu mungkin ini dulu ya pembahasan kita pada malam hari ini. Maka selesailah kita membaca syarah penjelasan bahwasanya Al-Hanafiyah adalah millahnya Nabi Ibrahim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.